الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Dzikrullah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran yang rutin insyaallah kita laksanakan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di majelis ilmu, di majelis zikir, di taman-taman surga Allah. Fa insyaallah taman surga Allah di dunia mudah-mudahan mengantarkan kita semuanya berkumpul di taman-taman Allah di surga kelak di akhirat. Amin. Jamaah Masjid Dzikrullah, alhamdulillah malam hari ini kita akan mengkaji satu ayat yang ayat ini insyaallah ada keterkaitan dengan ayat-ayat yang sudah kita kaji pada pekan lalu, yaitu 14 ayat yang membahas tentang masalah sedekah, ya, masalah infak, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita secara detail, terperinci bagaimana Allah memberikan pahala berlipat ganda bagi siapa saja yang mengeluarkan hartanya untuk bersedekah, untuk berinfak di jalan Allah. Dan Allah melipat gandakan menjadi berapa? 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang berinfak ini dengan perumpamaan mereka memiliki kebun yang selalu berbuah. Dan orang-orang yang tidak menginfakkan seperti orang yang punya kebun, punya tanaman, ya, kemudian mau panen tiba-tiba terbakar, ya. Jadi ayat ini juga kemarin dipakai pada saat kebakaran hebat di Amerika, ya. Jadi tiba-tiba ada angin, ya, ada angin, dan angin itu ternyata disertai dengan api. Nah, itu ternyata ayat yang kemarin kita kaji itu ternyata banyak dipakai untuk menggambarkan bagaimana kondisi di Amerika pada waktu terkena kebakaran hebat. Jadi ada angin ini bertiup kencang, kemudian disertai dengan api. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran, bagaimana dahsyatnya, dan kita menyaksikan sendiri seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan satu petunjuk bagaimana cara kita berinfak, ya. Siapa yang kita beri sedekah itu,
semuanya alhamdulillah sudah kita kaji ya. 14 ayat kemarin kita mengkaji berkaitan dengan sedekah. Dan sedekah ini adalah satu amal yang sangat baik. Sehingga 14 ayat ya, yang sangat terperinci oleh Allah Subhanahu wa taala diterangkan, dijelaskan kepada kita agar kita betul-betul melakukan amal ini, yaitu amal sedekah. Harta yang kita miliki ini mungkin tidak seberapa, tapi kalau kita keluarkan untuk di jalan Allah, itulah harta kita yang sebenarnya yang akan menjadi syafaat kelak di akhirat. Ya, panjenengan amalnya mungkin ya tidak seberapa, tetapi kalau sedekahnya ini rajin ya, sedekah subuh misalnya, itulah amal kita. Amal yang sebenarnya, dan itulah harta kita, harta yang sebenarnya yang akan membantu kita, yang akan menjadikan penolong nanti di akhirat, yang menjadi syafaat di akhirat. Ya. Tidak hanya harta, tetapi juga ilmu. Ya. Ilmu yang kita dapatkan hari ini, yang kita kaji pada hari ini juga akan menjadi bekal. Masya Allah. Itulah yang kemarin kita kaji 14 ayat terkait dengan amal kebaikan, yaitu amal sedekah. Baik, pada malam hari ini kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat 275. Surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yakuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, alladzina yaquluna riba. Orang-orang yang memakan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal massi. Yaitu mereka adalah orang-orang yang nanti akan berdiri. La yaqumuna, mereka tidak akan berdiri illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal masi, kecuali mereka dalam keadaan berdiri sebagaimana dia berdiri kemudian yatakhabbathu syaitan, ya, orang yang kemasukan syaitan. Yatakhabbathu syaitanu minal masi, dalam keadaan apa? Kalau kemasukan setan itu dia dalam keadaan gila, ya. Ada orang yang kemasukan setan dan dia terlihat dalam kondisi gila. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Yang demikian itu karena mereka mengatakan bahwa sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman jaa'a mau'izatun min rabbih, dan barang siapa yang telah datang kepadanya mau'izah itu nasihat, ya. Dia tadinya tidak tahu kalau riba itu haram, ya. Kemudian sudah dikasih tahu,
sudah mendapatkan pengertian, pemahaman, mengetahui hukum riba di dalam Islam, dan riba itu hukumnya apa? Haram. Sudah tahu, ya, datang kepadanya nasihat-nasihat, sudah dikasih nasihat, fantaha, kemudian dia meninggalkannya, falahu masalaf, maka dia akan diampuni, ya, akan meninggalkan sesuatu yang sudah berlalu. Wa amruhu ilallah, dan urusannya, ya, perhitungannya itu nanti urusan Allah, ya. Tapi dia sudah meninggalkan riba, sudah meninggalkan sesuatu yang haram, maka sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berhenti dari riba. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Dan orang-orang yang kembali melakukan riba, ya, padahal mereka sudah tahu riba itu haram, fa ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Ini yang paling bahaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang kembali lagi melakukan riba, mereka berada di neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka itu kekal di dalam neraka. Jadi ancamannya berat sekali masalah riba ini. Nah, baik, itu terjemahannya, ya, terjemahannya sesuai dengan bahasa Indonesia. Nah, baik, karena kajian kita adalah kajian tafsir Al-Quran, kita coba memahami dari ayat yang telah kita baca. Alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang memakan riba, ya. Alladzina ya'kuluna, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat apa? Ya'kulunar riba. Ya. Ya'kulun itu apa? Dari kata-kata akala ya'kulu, ya. Ma makna akala ya'kulu? Ya. Para pemuda tahu bahasa Arabnya akala ya'kulu artinya apa? Ana akulur ruza, ana akulul khubza, ana akulut to'am. Makan Pak Yoyo, pinter. Ya, tahu berarti pinter bahasa Arab ini, ya. Ya, meskipun tahunya hanya to'am. Ya, ana akulut to'am. Saya makan, ya, jajan makanan, ya. Anak akulut to'am. To'am itu ya bisa roti, bisa makanan di meja makan itu, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggunakan kata-kata yakuluna. Mereka orang-orang yang memakan. Makan apa? Makan riba. Nah, riba itu apa? Riba itu kalau dalam bahasa Arab maknanya az-ziyadah. Riba itu adalah sesuatu yang bertambah, ya. Riba itu adalah sesuatu yang bertambah. Maka kalau bahasa kita, ya, apa yang bertambah itu? Berbunga, ya, bukan berbunga-bunga. Kalau berbunga-bunga bahagia. Ya. Kalau bahasanya Bang Dedel apa? Beranak, ya, beranak. Kalau bahasa lebih halusnya berbunga, ya. Lebih halus lagi apa? Ada yang tahu? Nah, berarti nggak terbiasa hutang panjenengan. Alhamdulillah, ya. Berarti aman. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata ya'kuluna riba. Ya, riba itu kalau kita meminjam 1 juta, ya, kemudian dalam tempo 1 bulan itu mengembalikan 1.200.000. Nah, 200-nya ini ziyadah, bertambah karena apa? Karena mengembalikannya sudah jangka waktunya 1 bulan. Kalau nanti bertambah 2 bulan, tambah 200 lagi. Berarti
beranak lagi 200. Berarti yang tadinya mestinya 1.200.000 karena temponya tambah 2 bulan berarti 1.400.000. Nanti kalau tambah lagi 3 bulan tidak bisa bayar, tambah lagi 200 berarti temponya tambah, ya. Berarti apa? Jadi 1.600.000. Begitu terus, ya. Begitu terus, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat, ya, orang yang melakukan riba itu dengan menggunakan kalimat yakuluna, akala yakulu, makan, ya. Nah, apakah orang yang riba itu, orang yang misalnya meminjam uang ini, ya, untuk pertama memang kebutuhannya adalah untuk makan, ya, karena nggak bisa makan misalnya, atau modal untuk modal berjualan. Kemudian ada juga yang untuk membeli rumah, ya, cicilan rumah, ya. Apakah rumah itu bisa dimakan? Tidak bisa, ya. Kalau untuk beli mobil, ya, apakah mobil bisa dimakan? Kendaraan tidak bisa, ya. Sepeda motor, ya. Terus biasanya utang itu buat apa lagi, ya? Ya, buat beli sawah atau yang lainnya, ya. Artinya tidak semua yang berkaitan dengan riba itu bisa dimakan, dimasukkan ke dalam mulut, ya. Rumah nggak bisa dimakan, mobil nggak bisa dimakan. Tapi itu kalau kita beli rumah dengan uang pinjaman, ya, yang pinjaman itu dikasih tempo jangka waktu, kemudian kalau kita jangka waktunya misalnya setahun itu, ya, cicilannya sekian persen gitu, ya. Misalnya 100 juta, nanti kalau dikembalikan dalam waktu sekian tahun berbunga lagi, tidak lagi 100 juta, ya, tapi dia memiliki apa? Memiliki bunga, ya. Nah, ini sudah riba, dibelikan rumah. Nah, rumah ini nggak dimakan. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggunakan kalimat yakuluna riba? Orang-orang yang memakan riba. Nah, Masya Allah, disinilah pentingnya kita memahami tafsir Al-Quran, ya. Maka ahli tafsir menjelaskan yakuluna, makan itu karena apa? Karena makan itu mewakili dari semua kebutuhan hidup manusia, ya. Kalau pakaian, ya, nggak pakai baju nggak masalah. Tapi kalau nggak makan, lapar, ya. Kendaraan, nggak pakai kendaraan nggak apa-apa, nggak masalah, masih bisa. Tapi kalau nggak makan, mati, ya. Rumah misalnya nggak punya rumah nggak masalah, ya. Ngontrak ngekos nggak apa-apa, ya. Ya. Kalau nggak punya kos-kosan, nggak punya rumah, tidur di masjid zikrullah nggak apa-apa, ya. Tapi kalau nggak makan, mati. Nah, makanya di sini ulama tafsir menjelaskan kenapa menggunakan kata makan, karena mewakili kehidupan manusia, ya. Nah, kemudian juga makanan itu adalah salah satu menjadi sesuatu yang pokok di dalam kehidupan manusia itu. Ketika kita tidak makan, maka selesai urusan, ya. Artinya apa? Ya, orang tidak akan bisa hidup, ya. Kita misalnya kalau kita berangkat, kemudian ditanya, Mas, arep nandi Mas? Golek upo. Nah, berarti apa? Cari makan. Meskipun berangkatnya itu mencari rezeki, mencari, ya, pekerjaan, ya. Berangkatnya berangkat kerja. Mas, arep nandi Mas? Golek upo. Nah, ya, cari sesuap nasi. Nah, itu berarti apa?
Berarti segala sesuatu pokok dari kehidupan, apa yang kita cari, apa yang kita beli, itu urusannya apa? Semuanya untuk masalah apa? Makanan. Jadi pokoknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggunakan yakuluna. Ya. Kemudian yang ketiga, ulama tafsir juga menjelaskan bahwa yakuluna itu memakai kata memakan, itu bahwa makanan ini, apa yang dimakan ini akan bisa memelihara kehidupan seseorang. Ya. Jadi segala sesuatu itu nanti muaranya, bahkan perang di dunia ini itu urusannya terkait dengan urusan perut. Ya. Belanda menjajah Indonesia, urusannya urusan apa? Urusan perut. Ya. Masalah kehidupan, masalah pokok. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat alladzina ya'kuluna riba. Nah, orang-orang yang memakan riba. Ya. Orang-orang yang memakan riba. Jadi orang yang melakukan riba, orang yang menggunakan uang riba itu untuk apa, Pak? Untuk makan, urusan perut. Intinya seperti itu. Meskipun nanti dia meminjam uang ke bank misalnya, ya, kemudian digunakan untuk beli rumah, ya, dengan bunga sekian, bunga yang tinggi, ada yang bunga yang rendah, ya. Bahkan ya ada sekarang itu sekolahan yang bisa cair, ya, BPKB cair, ya, sertifikat cair, ya. Jadi kalau ditanya sekarang ini mau kemana Mas sekolah, nah, jadi sekolahnya itu nggak tahu berapa bulan, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 1 tahun, ya tergantung berapa cairnya kan gitu ya. Nah, artinya dalam urusan riba ini, mengambil atau meminjam dengan bunga sekian, bertambahnya ya dengan tempo jangka waktu sekian, nanti bunganya sekian. Pada dasarnya adalah untuk keperluan, ya, semisal makan, ya, kemudian rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang senang hutang di bank, senang hutang dengan bunga, ya, katakan rendah, ya. Kemudian orang yang sukanya itu pinjam sana sini, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nah, ini ya. Niki kangge tiang-tiang sing seneng utang. Ya, mungkin karena kepepet atau apa, ya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memakan riba itu mereka layakumuna, tidaklah mereka nanti berdiri, ya. Layakumuna, ya. Illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaiton, kecuali mereka nanti berdiri dalam keadaan apa? Yatakhabbathu syaiton. Yatakhabbathu syaiton itu apa, Pak? Dimasuki oleh setan. Apakah setan bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Bisa. Setan itu memiliki kepandaian, dia masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah, ya. Maka kalau darah ini atau daging ini tumbuh dari barang yang haram, harta yang haram, maka mudah sekali setan ini masuk ke dalam tubuh manusia dan melemahkannya. Yatakhabbathu syaiton,
orang yang makan riba itu seperti orang yang kemasukan setan. Panjenengan Bapak Ibu pernah lihat orang yang kesurupan? Ya, pernah lihat orang yang waktu diruqyah, ya. Jadi dia dalam kondisi akalnya tidak normal, ya, nggak sadar. Maka di dalam ayat ini disebutkan mereka seperti keadaannya seperti orang yang seperti dimasuki setan minal masi, dalam keadaan al-masi itu jununun, majnun, ya, majnun. Ada yang tahu artinya majnun? Gila. Ya. Jadi orang yang makan riba itu seperti dia nanti berdiri, keadaannya dimasuki oleh setan dan dalam keadaan gila. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan, la yaqumuna min kuburihim yaumal qiyamah illa kama yaqumul masru'i hala syar'ihi wa tahabbatu syaitanu lahu. Di dalam tafsirnya nanti ada beberapa tafsir, ya, yang nanti kita kaji. Yang pertama, keadaan orang yang memakan riba itu disebutkan di dalam tafsir ini, nanti dia akan berdiri bangun dari kuburnya, ya, pada hari kiamat. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia seperti orang yang sempoyongan, ya, orang yang kemasukan syaitan, ya, dan sempoyongan. Kemudian bahkan dia tidak sadar. Wa qala Ibnu Abbas, akilur riba, orang yang makan riba, ya ba'atsu yaumal qiyamati majnunan. Nanti orang yang makan riba itu dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan majnun. Ya, orang gila itu orang yang akalnya tidak waras. Ya. Orang gila itu orang yang mengalami gangguan jiwa. Dan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang senang melakukan riba, ya, mengambil harta riba, itu adalah orang yang keadaannya seperti itu, yaitu apa? Majnunun. Napa? Orang yang riba itu orang yang gila. Nah, kemudian di dalam tafsir Ar-Razi atau di dalam tafsir yang lain disebutkan yaqumul illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal masi. Ini kalau tadi di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan nanti dibangkitkan dari kubur, ya. Atau Ibnu Abbas mengatakan nanti pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan gila. Tetapi di dalam tafsir yang lain, keadaan orang seperti itu, ya, yatakhabbatu syaiton, seperti orang yang kemasukan setan, dan al-masi al-majnun gila itu di dunia, bukan di akhirat, ya. Jadi orang yang senang melakukan riba, mengambil harta, ya, di mana harta itu, ya, menggunakan sistem riba, ya, pinjam 1 juta nanti kembalinya 200.000, pinjam 100 juta nanti kembalinya berapa? 100 sekian juta. Pinjam 1 M nanti kembalinya sekian, ya. Tidak sama persis pengembaliannya. Jadi ada bunganya, dan itu ziyadah. Bagaimana bisa orang riba itu seperti orang yang kehilangan akal? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti di akhir ayat ini kita buktikan, ya, apakah mereka gila beneran atau tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membuktikan. Tetapi coba kita bahas ayat ini.
Jadi orang yang riba itu adalah orang yang seperti orang yang kemasukan setan ya, dalam keadaan gila. Satu contoh misalnya ya, kita mau berdagang ya. Hari ini itu orang yang mengalami kesulitan ekonomi ya, dagangannya banyak yang sepi ya, modalnya habis ya. Terus hari ini juga mungkin kesulitan pekerjaan apa ya. Terus dibisiki sama tetangganya atau temannya, saiki nek nyilim bank gak iso kerja ya. Kalau kita ndak pinjam ke bank, kita ndak bisa dagang. Mau pakai apa ya? Terus sekarang mau pinjam ke siapa? Nah, maka bisikan-bisikan seperti itu akhirnya apa? Terbesit. Iya yo, itu aneh gak iso ini ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya pinjam bank. Ya. Pinjam bank dengan apa? Dengan jaminan apa? Ya, sing ono jaminane apa? Sing iso disekolahno apa? Nah, misalnya modal ya, katakan modalnya ya untuk dagang misalnya 10 juta ya, 10 juta dengan jangka waktu temponya ya mungkin setahun dikasih sekian persen lah ya, mungkin nanti jangka waktu setahun itu 10 juta ya, dengan pengembalian 10 juta misalnya berapa biasanya Pak 10 juta Pak? 100 10 juta ya, misalnya ya jadi 11 juta lah misalnya ya. Jadi bunganya berapa kalau 10 juta? Ya kalau 11 juta berarti jadinya bunganya 1 juta ya. Itu misalnya dalam waktu ya bukan setahun, 1 bulan misalnya. Dia yakin wis pokoknya nyelesit lah ya. Insya Allah untung ya, insya Allah ya laris ya, yakin laris. Oke ya, masuk BPKB ya, atau surat apa lah ya, mungkin ya, jangan sampai ini apa namanya surat nikah ya, isok gak balik ya. Sudah masuk belum ya, dapat. Nah, begitu jualan ya, jualan alhamdulillah sebulan ada progres ya, 2 bulan, begitu sudah masuk 3 bulan sepi ya, boyoke kumat ya, asam urat ya, stroke. Wah ya, apa yang dipikirkan pertama kali? Waduh, utangnya rek ya. Jualannya sepi ya, tokonya sepi, terus kepikiran modalnya baliknya ini dari mana? Karena apa? Hari demi hari, bulan minggu demi minggu, bulan demi bulan berjalan terus ya. Sementara ketika kita tidak bisa bayar per bulannya, kena denda berapa? 1 juta ya. Kalau setahun berapa? 12 juta. Terus begitu, karena stroke Pak, nggak bisa kembalikan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi ya'kulur riba, alladzina ya'kulur riba. Orang yang memakan riba itu seperti orang yang kemasukan setan dalam keadaan gila. Nah, sing ngancani ya, sing dukung iki mau ya, iki stroke yang melakukan ya, yang pinjam modal, yang gak pinjam modal ini bolak-balik ya, nang ngarep, nang guri ya, nang ruang tamu, nang dapur, nang halaman ya, bolak-balik ya,
keluar masuk. Lah orang seperti ini kayak orang apa, Pak? Kira-kira seperti orang apa ini? Ya kalau nggak gila ya paling nggak stres lah ya. Karena apa? Karena mendapatkan tanggungan yang sangat berat seperti ini. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang yang melakukan riba, ya, orang yang melakukan riba itu orang gila, ya. Bukan saya yang mengatakan, Pak, ya. Tapi surat Al-Baqarah ayat berapa, Pak? Ayat berapa, Bu? 275. Nggih. Jadi orang yang suka utang, orang yang suka melakukan riba itu orang, ya, tiang nopo? Nah, ini bukan saya yang mengatakan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang seperti itu. Kemudian di dalam ayat ini dikatakan, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Nah, kemudian orang yang melakukan riba itu memiliki alasan, ya. Jadi Allah itu sudah memberitahukan kepada kita, mesti orang yang suka hutang itu, orang yang suka mengumpulkan hutang itu mesti banyak alasan, ya. Jadi berat, Pak, ya. Orang yang suka hutang kemudian dengan sistem riba, ya katakan hari ini misalnya sebuah negara yang hutang kepada luar negeri, ya. Sekarang saya tanya kepada jenengan, ya, hutang Indonesia kepada luar negeri sampai hari ini berapa triliun? Berapa? 40.000 triliun. Kakek tak, Pak? Itu yang kelihatan tuh 8.000 berapa, tapi Oh, iya. Oh. Nah ini silakan di googling, Pak, ya. Berapa? 271 itu kan korupsi itu. 271 T itu korupsi itu, ya. Hutangnya ke IMF, ke Bank Dunia, ya. Belum ke Cina. Kalau IMF kan punya Amerika. Kalau Cina berapa? Ya, makanya, Pak, itu bukan tidak diberi tempo, jangka waktunya ada, ya. Dan saya tanya pada jenengan, Indonesia bisa bayar nggak utangnya ini? Sampai hari ini Indonesia bisa bayar nggak utangnya ke Amerika? Belum, hutangnya kemana? Ke Cina. Maka orang yang suka hutang dengan sistem riba itu kata Allah Subhanahu wa taala orangnya apa? Makanya kita lihat orang-orangnya yang suka hutang itu ya rodok stres, Pak. Ya bukan rodok stres, karena kalau Allah mengatakan di sini ya takhabbatuhu syaitanu minal mas, ya. Ya orang kesurupan gitu, ya. Terus dalam kondisi apa? Gila. Jadi ngomongnya gelatur gak karu-karuan. Yo bojo, yo wis. Karena apa? Orang gila itu akalnya ya, gangguan, ya. Hilang, akalnya hilang. Makanya orang gila itu rufi al-qalam, enggak dihitung, Mbak, ya. Ya wong edan iku bebas. Ya. Dan dalam Islam rufi al-qalam, ya, rufi al-qalam itu mau berbuat apa saja nggak dosa gitu, ya. Ya, jadi kalau ditangkap aku gendeng kok. Ya, hakimnya nggak boleh menghukum karena apa? Status orang tersebut gila. Kalau hakim sampai menghukum orang gila, maka hakimnya ikut gila. Jadi enak, Pak, wong gendeng itu, ya. Tetapi dalam Islam, ya, dalam Islam itu rufi al-qalam, ya, orang gila itu kalau gila beneran, ya, memang tidak dihukumi sama sekali.
Tetapi kalau orang yang makan riba, ya, orang yang makan riba, memang dia akan dihantui, memang dia akan dalam kondisi stres, memang dia akan dalam kondisi betul-betul gila, ya. Dia akan selalu was-was, ya. Orang yang makan riba itu, Pak, orang yang menggunakan sistem riba itu, dia kelihatan kaya, ya. Ustadz, teman saya itu, ya dia berhubungan dengan bank riba, ya fine aja, ya santai-santai, tambah makmur, ya. Perusahaannya tambah besar, mobilnya banyak, rumahnya mewah, ya, propertinya di mana-mana, ya. Tapi kita nggak tahu bagaimana kondisi kejiwaan dia yang sebenarnya, ya. Bagaimana kondisi kejiwaan orang yang dia terlilit hutang dan apalagi dengan sistem riba. Maka alasan mereka itu ada saja, kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba, ya. Kalau dia dikasih tahu, Pak, Mas, Bu, Mbak, riba itu hukumnya haram. Ya, dari sopo haram iku, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, mereka beralasan seperti ini. Dzalika bi annahum, mereka mengatakan seperti ini. Qalu innamal bai'u mithlur riba. Sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Nah, ini kayaknya, ya, nggak masuk akal. Kenapa? Kita ngomong, Pak, Bu, riba itu haram hukumnya, ya. Oh iya, karena dia mengatakan, oh nggak haram. Karena apa? Riba itu seperti jual beli. Nah, itu masuk akal, ya toh? Masuk akal karena dia mengatakan riba itu seperti jual beli, jadi nggak apa-apa. Tapi yang dikatakan oleh mereka, ya, itu mengatakan innamal bai'u mislur riba. Kita mengatakan, Mas, riba itu haram, ya, riba itu haram, ya. Tapi dia mengatakan, ya, jual beli itu seperti riba. Nah, kita mengatakan riba, tapi dia mengatakan jual beli itu seperti riba. Nah, ini kira-kira bisa difahami mboten? Saged nggih? Bisa difahami nggih? Nah, ini maknanya apa? Orang ini sudah stres. Gitu loh, ya. Orang yang menggunakan sistem riba, orang yang melakukan sistem riba, ini akan jatuh pada kondisi dia akan seperti orang gila. Ada banyak alasan nanti yang akan diberikan, ya, bahwa dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun dia tahu bahwa riba itu haram, tapi alasannya nanti ada saja, ya. Alasannya nanti ada saja ketika dia melakukan riba, ya. Ya, alasannya mungkin sekarang lagi butuh, kalau kita nggak pinjam, kalau kita nggak pinjam bank, iki ya apa awak dhewe gak iso apa-apa, ya timbangannya mati. Nah, sudah sampai seperti itu, timbangannya mati, ya. Lebih baik kita pinjam bank, ya. Ternyata matinya membawa apa? Hutang riba. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah menekankan kepada kita, ya, lebih baik apa? Melakukan baik
melakukan apa? Jual beli. Dan pekerjaan yang paling baik itu ya apa? Berdagang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang pedagang yang mahir, ya, entrepreneur. Beliau itu dari kecil, ya, usia 12 tahun, beliau itu sudah berdagang skala internasional, ya, internasional, ya. Sampean umur 12 tahun nang diae. Ya. Rasulullah itu sudah berdagang, ya, sudah melakukan bisnis, menjadi bisnismen itu sejak usia 12 tahun, itu sudah keluar negeri bersama pamannya Abu Thalib, berdagang kemana? Negeri Syam, ya, yang sekarang Damaskus, ya, yang dikuasai oleh, ya, saudara-saudara kita kaum muslimin Ahlussunnah, ya, yang tadinya dikuasai oleh Presiden Bashar Assad, ya, selama 57 tahun, ya. Pertama Hafid Assad bapaknya, kemudian anaknya Bashar Assad selama 57 tahun itu dikuasai oleh pemerintah Nusairiyah, ya. Nah, itu ideologinya berbeda dengan Ahlussunnah. Nah, sekarang dikuasai oleh Ahlussunnah. Di Syam itu ya Damaskus itu, Damaskus. Nah, sekarang sudah dikuasai. Dan di Damaskus itu ada Masjid Umawi, ya, yang dulu didirikan oleh Khalifah Bani Umayyah. Nah, kemudian di sanalah ada namanya Manarul Baydha, yaitu menara putih. Dan disitulah nanti Nabi Isa alaihissalam turun, ya. Nabi Isa alaihissalam turun dari langit, ya, yang mana beliau itu diangkat ke langit di usia berapa tahun? Ya, 30 tahun, Pak. Ya, jadi masih muda. Dan nanti turunnya di usia 30 tahun, kemudian beliau nanti wafat di usia berapa? 40 tahun, hanya 10 tahun saja, ya. Kemudian, ya, Nabi Isa inilah yang nanti akan membunuh, ya, Dajjal. Wah, itu apa, enggak cerita hayalan itu. Nah, orang yang enggak beriman begitu, ya. Orang yang enggak beriman itu seperti hayalan itu. Padahal ini adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana orang yang memakan riba ini dikatakan oleh Rasulullah, ya. Rasulullah bersabda bahwa suatu hari beliau mengatakan, ataitu lailatan usra bi ala qaumin. Pada suatu malam, di malam Isra, ya, di malam Isra Mi'raj, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh, ya. Di malam itulah beliau mengatakan, ataitu lailatan asrobi ala qaumin butunuhum kal buyut. Aku melihat pada malam itu satu kaum yang perutnya itu besar seperti buyut. Buyut itu baitun, baitun, rumah, ya. Gedene sak piro, ya. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, fiha al-hayyatun tajri min khariji butunihim. Di dalam perutnya itu terdapat banyak ular yang besar-besar, dan dia masuk dari luar masuk ke dalam perutnya, ya. Dan perutnya itu bisa terlihat, ya, banyak ularnya. Kemudian fakultu man haula'i ya Jibril. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapa itu ya malaikat Jibril? Ya, orang yang perutnya besar, yang di dalamnya banyak terdapat ular. Qala, kemudian malaikat Jibril berkata, haula'i aklatur riba. Mereka itu adalah orang yang memakan riba.
Ngeri Pak, ya, ngeri. Itu nanti di akhirat. Tapi di dunia orang yang melakukan riba itu apa? Seperti orang gila ya, bukan seperti, memang nanti stres betulan ya. Kalau kita mengumpulkan banyak cerita orang yang banyak hutang ya, yang terlilit hutang riba itu, wah banyak yang stres, bahkan apa? Mengakhiri hidupnya dengan ya, itu beritanya banyak Pak ya. Mau nikah hutang bank, mau judi slot hutang bank ya. Kalau judi sudah haram ya, terus ditambahi ya, judol ditambahi utang ya, tambah stresnya double ya. Nah, Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW juga memberitahukan kepada kita ya, terkait dengan orang-orang yang senantiasa melakukan riba ini. Maka di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan fi hadisil manam ya, manam at-tawil ya. Rasulullah itu kalau mendapatkan wahyu itu melalui berbagai macam cara ya. Kadang dengan apa? Dengan cara bermimpi. Kalau mimpi Rasulullah itu wahyu, kalau mimpi jenengan ya. Kalau mimpi jenengan itu kadang-kadang ya mikir ya, turu baru mimpi ya. Mimpi ini dikejar debt collector. Pada suatu hari dalam satu mimpi yang panjang ya, kemudian fa'ataina ala nahrid dam. Ya, kami mendatangi sebuah sungai yang sungai itu berwarna merah darah ya, penuh dengan darah sungai itu. Ala nahrin hasibtu annahu kana yaqulu ahmar mithla dam wa idza fin nahri rajulun sabihun yasbah. Di sungai darah itu ada orang yang berenang ya, ada orang yang berenang. Wa idza ala syattin nahri rajulun qad jama'a indahu hijaratun katsira. Nah, kemudian di pinggirnya itu ada orang yang mengumpulkan batu dikumpulkan di pinggir-pinggir. Wa idza dzalika sabihu yasbah thumma ya'ti dzalika alladzi qad jama'a al-hijara inda wa yafaru lahu fahu falyaqummuhu hijaratan wa dzakara fi tafsir annahu akala riba. Dan orang yang berenang di sungai darah tadi itu ketika mau minggir dilempari batu ya, mulutnya disumpal dengan batu ya. Jadi dia mau minggir tidak bisa ya. Maka di dalam tafsir disebutkan dia adalah pemakan riba ya. Jadi pemakan riba ini, orang yang melakukan riba ini Masya Allah ya, digambarkan dengan sesuatu yang sangat buruk sekali ya. Karena memang kondisinya akan mengalami seperti itu ya, di dunia dan di akhirat. Di dunia dia sudah sengsara, di akhirat dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Dalam keadaan seperti orang majnun ya. Dan kemudian di akhir ayat itu ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli ya, dan mengharamkan riba, maka mereka memiliki alasan, banyak alasan yang mereka katakan ya, supaya dia bisa dengan mudah untuk mendapatkan hutangan, untuk mendapatkan modal. Padahal dengan jual beli itu akan lebih barokah. Jual beli itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita itu dalam keadaan menjadi orang yang mulia ya. Jadi panjenengan kalau dalam posisi hutang itu mesti ditekan Pak ya, ditekan. Kalau jatuh temponya sudah habis, nanti ditambah lagi, berarti hutangnya tambah terus, akhirnya mati membawa hutang ya. Mati membawa hutang masuk surga atau masuk neraka? Naudzubillah min dzalik ya. Bahkan kalau orang yang matinya taunya ini
masih hutang ya, harus dilunasi dulu ya, baru boleh disolatkan ya. Tapi kalau ada yang merelakan ya enggak apa-apa. Sampai seperti itu. Bahkan orang yang mati syahid di medan perang, kalau dia punya hutang ya, itu ditangguhkan syahidnya. Ya. Mestinya dia masuk surga, ditangguhkan karena apa? Karena punya hutang. Maka riba ini akan menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surga. Hati-hati Pak ya. Meskipun kecil ya, tetapi kalau riba ini berbahaya. Oleh karena itu dengan perdagangan yang halal inilah, dengan dagang ya, menjadi seorang pedagang yang jujur, ini akan membuat kita memiliki izzah, memiliki apa? Kemuliaan ya. Tidak ada yang mau menekan-nekan kita. Coba hari ini kondisi negeri kita ini penuh dengan tekanan. Nggih napa mboten? Karena apa itu sebabnya? Karena hutang. Ya, karena hutang ya. Ada PIK 1, ada PIK 2, ada PIK berapa itu ya. Ya, tidak bisa apa-apa. Karena apa? Karena punya. Iya, kalau hutangnya itu hutang 1 juta dikembalikan 1 juta, ya ini sistemnya riba, bunganya bertambah-tambah terus, ya akhirnya kita tidak bisa apa-apa. Tekanan dari luar negeri, tekanan dari Cina, tekanan dari mana-mana, akhirnya kita tidak punya kemuliaan, tidak punya izzah, ya. Begitu juga kalau panjenengan banyak utang, mesti, ya. Mesti ya, dan tidak ada izahnya jenengan ya. Ayo menene gak dibalekno awas. Nggih ya. Wis mboten saged napa-napa ya. Wis diancam begitu ya. Awas menene nek gak balik ya sepeda motor sampean ya. Sita ya. Nek gak iso bayar, awas omahe sampean. Meneh tak sita. Ya wis ya. Ndak punya izah kita, Pak. Nggih. Ya. Ada yang lebih kejam lagi, kayak anak sampean. Nah, ini kayak film Belanda ini. Dan itu nyata, Pak. Ya. Sekarang untuk menyaur ya. Mengembalikan hutang itu dengan jual harga diri. Ya. Nah, untuk bila mendalik. Oh, ini sudah di luar dari gila ini ya. Gila kuadrat. Maka bahayanya seperti itu. Oleh karena itu kita harus, dalam Islam itu Allah memuliakan kita dengan apa? Dengan jual beli. Allah menghalalkan jual beli. Sehingga apa? Ya kita harus ya bisa bagaimana caranya, seperti Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf dari Mekah ke Madinah hijrah mulai dari nol ya. Kayak kita beli bensin dari nol ya Pak. Tidak punya apa-apa Abdurrahman bin Auf dari Makkah ke Madinah. Semuanya ditinggal karena apa? Gak boleh dibawa oleh orang-orang Quraisy. Ya, kalau sampai dibawa harta sepeser pun nanti dia akan dihabisi. Ya, kalau ditinggal boleh saya menyusul kekasihku Muhammad, boleh ditinggal semuanya nol, mulai dari nol. Ya, maka karena Muhajirin dan Ansor ini sahabatkan, dipertemukan oleh Rasulullah sebagaimana saudara ya. Muhajirin wal Ansor, mereka adalah saudara ya, seperti ya, ikatannya sangat kuat sekali. Maka ketika Abdurrahman bin Auf ke Madinah, beliau dipersaudarakan dengan sahabat Ansor namanya Abu Ayyub Al-Ansori di rumahnya ya, singgah kemudian ditawari. Ya, Mas, jenengan pengen nopo? Jenengan pengen sawah, monggo. Saya punya sawah dua sawah. Ada sudah tanamannya, monggo tinggal panen. Ya, Bu, jenengan mau rumah, saya punya rumah, silakan dipilih. Bahkan Abdurrahman bin Auf ditawari istri, ya. Kula nggak ada kalih, Mas, ya. Monggo dipilih. Yang mana? Yang subhanallah, sampai seperti itu dalam hal persahabatan seperti itu ya. Nek jenengan nek ditawari ngoten nolak napa mboten?
wah tepak rek gak kerja ya. Oleh toko, oleh sawah, oleh bojo, wis komplit, paket komplit. Ya, wis enak tok. Tapi Abdurrahman bin Auf ini karena jiwa entrepreneurnya ini tinggi. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas tawaran Anda. Saya hanya minta satu saja, yaitu tunjukkan di mana pasar. Coba tunjukkan di mana pasar. Apa yang ditawarkan tadi nggak diterima oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian ditunjukkan pasar. Di pasar apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau apa? Jadi belantik, ya, makelar, ya. Jadi makelar, ya. Ayo siapa yang mau, siapa yang cari kambing, siapa yang cari kambing? Ini ada kambing bagus, ya. Ya, terjual dari pedagang ini dikasih ongkos, ya. Dikumpulkan bisa untuk beli kambing, satu kambing didol dhewe, dodolan kambing, payu digulakno dadi akeh, ya. Lah jenengan nggih saged dodol sepeda motor ngoten kan, dadi makelar akhire dodolan dhewe akhire akeh, duwe showroom, masyaallah ya. Gak perlu utang nang bank. Ini teorinya seperti itu ya. Tapi ini sahabat itu mengajarkan kepada kita. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ya tidak hanya jual beli kambing, tapi apa? Modalnya sudah bisa untuk beli unta, kuda, beli ya. Kemudian beliau berdagang, punya kebun, punya ya, sampai akhirnya karena memang mentalnya itu mental kaya, beliau akhirnya jadi orang kaya. Lah panjenengan ini misalnya ya kepengin soge tapi mentalnya ketokane gak iso aku kerja ngene ya. Gak pantes aku ketokane dadi wong soge ya. Ya, nek misale nyekel dhuwit 10 juta ngono ketokane gak pantes aku ya. Pantese dadi wong biasa-biasa. Nah, mental jenengan mental kaya saja nggak punya, apalagi jadi orang kaya. Akhirnya sebagaimana yang kalian yang antum kehendaki, panjenengan kehendaki, yo gak soge-soge. Ya, itu. Karena apa? Anna inda dzanni abdi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, saya itu atas prasangka hambaku. Nek panjenengan iku merasa isok soge, Allah akan kabulkan. Ya. Misalnya takdir, jenengan ini ditakdirno miskin. Tapi doa itu ya, takdir itu bisa berubah dengan doa. Jadi panjenengan ojo kuatir gak iso soge, iso ya. Sing penting duwe mental soge. Tapi masalah jenengan iki koyok wajahe iki gak kepengin soge. Nah itulah bedanya kita dengan para sahabat. Para sahabat itu yakin mereka kaya. Bahkan Rasulullah memberikan semangat, kalian nanti akan menguasai Romawi dan Persia. Kata orang munafik, pret, gak mungkin, malah diejek. Muhammad punya apa? Ngalahkan Romawi yang segitu, ya. Kalau sekarang superpower dunia ya Amerika, Rusia. Terus kita gak punya apa-apa, mana mungkin? Limanil mulkul yaum. Siapa yang mempunyai kerajaan, yang mempunyai kekuatan hari ini? Lillahil wahidil qahar. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan, kekuasaan yang maha agung, maha besar, maha tinggi, yang menguasai semua alam. Ya. Damaskus, negeri Syam hanya dikuasai dalam waktu 10 hari. Padahal selama 13 tahun itu para mujahid, pejuang-pejuang di negeri Syam itu berjuang 13 tahun, Pak, menderita. Tapi begitu Allah memberikan kekuasaan kepada mereka, 10 hari bisa menguasai kota Aleppo, ya, kota Hama, Latakia, kemudian yang terakhir Damaskus, ibu kota Suriah, dikuasai dalam waktu apa? 10 hari. Ya, mujahidin datang, sudah kabur semua. Ya, sak presidennya kabur. Ya, Bashar Asadnya presidennya kabur kemana? Ke Suriah, ke Rusia ya, ke Rusia. Terakhir ya dia masuk rumah sakit. Kenapa? Karena minum racun. Ya, nggak tahu ya dijamu sama orang Rusia, tahu-tahu minum ternyata keracunan. Ya. Nah sekarang di rumah sakit
ya dalam kondisi ya mudah-mudahan. Itulah kalau Allah sudah merubah kita, ya tergantung keinginan kita. Kalau kita ingin kaya, ya insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang terakhir dalam ayat ini, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Kalau ada yang datang kepada kita, kemudian sudah ada yang datang memberi mau'izah hasanah, ya. Apa mau'izah ini? Nasihat. Ya, Mas, Mbak, Pak, Bu, riba niku hukume napa? Haram. Mbok yo ditinggalno. Jangan sampai utang maneh. Wis nek utang wis nanggone Pak Yoyo ae. Ya. Gak ono. Ya, wis utang 1 juta yang balik 1 juta. Masih yo dibayar tahun ngarep gak apa-apa. Sudah haram ya haram. Wah, fotone akeh iki. Nek gak nang bank iki gak iso kok nyambet gawe. Masih ke bank lagi. Padahal apa? Kalau dia sudah menyelesaikan urusannya, tidak melakukan riba lagi, Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni. Sudah, itu dianggap masa lalu, masa jahiliyah, ya. Tapi urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah ampuni, karena kita sudah tidak ingin hutang ke bank lagi, tidak ingin riba lagi, ya. Wis nek ana bank tetel masih yo engko nyicile sedina 1000, ya. Utange 100.000, ya. Tapi ya nyicile bendina 1000, tapi engko dadine 150, ya. Tapi iki enteng iki sedina mek 1000 wae, ya. Tapi ya 150, Pak, dadine separuh. Nah, itu namanya riba. Nah, dalam hal ini meskipun kecil ya sudah kita tinggalkan. Tapi kalau kita kembali lagi, waman ada kata Allah Subhanahu Wa Taala, faulaika ashabun nar. Kalau dia balik maneh, kepengin utang maneh, faulaika ashabun nar. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala penghuni api neraka. Dan tidak main-main. Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan di dalam ayat terakhir, hum fiha khalidun. Mereka itu orang yang melakukan riba, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam neraka, tidak bisa mentas lagi. Na'udzubillah min dzalik, ya. Ancamannya sangat keras. Kenapa? Karena ya di dalam hadis Rasulullah juga mengatakan kadal fakru ayyakuna kufron, ya. Jadi kalau kita itu terus hutang, merasa miskin, ya, tidak memiliki gairah untuk memuliakan diri dengan berdagang, dengan usaha apa saja, ya, bisa jadi apa yang terjadi pada diri kita itu mengarah kepada kekufuran, ya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Terakhir saya bacakan satu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun. Rasulullah bersabda, sesungguhnya halal itu jelas, wal haramu bayyinun, ya, sesuatu yang haram itu jelas. Panjenengan masih ragu-ragu, ya? Sesuatu yang halal itu jelas kata Rasulullah, sesuatu yang haram itu jelas. Babi niku halal nopo haram? Minuman keras niku halal nopo haram? Roti donat halal nopo haram? Nah, halal, ya. Kalau bahannya halal, ya. Nah, ini sesuatu yang halal jelas, yang haram itu jelas. Wa baina dzalika umuru mutasyabihat. Nah, ini. Dan di antara halal dan haram itu ada perkara apa? Syubhat, ragu-ragu. Nah, inilah yang kadang-kadang kita ini terjebak pada urusan-urusan yang syubhat. Famanittaqa syubhat istabara'a lidinihi wa irdi. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Siapa saja
yang bertakwa, yang menjauhi hal-hal yang syubhat ini, maka dia telah menjadikan agamanya mulia. Dia telah memperbaiki dirinya dan menjadikan agamanya mulia. Ya. Jadi perkara-perkara yang syubhat, yang tidak jelas ini halal apa haram, lebih baik apa? Ditinggalkan. Ya. Iki mesti yakin nih ana syubhat-syubhat, iku halal iki, oleh iki, gak apa-apa iki ya. Nah, ini. Tapi hatinya waduh, iki koyo aneh. Gak jelas iki ya. Nah, orang yang meninggalkan sesuatu yang syubhat itu dia telah menjaga agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kata Rasulullah, orang yang terjebak pada hal-hal yang syubhat, dia telah masuk pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'u fihi. Nah, jadi sesuatu yang syubhat itu kemudian Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul da ma yuribuka ila ma la yuribuk. Sesuatu yang syubhat itu ya tinggalkan. Sesuatu yang ragu-ragu itu tinggalkan kepada sesuatu yang tidak meragukan kalian, ya. Al ismu ma haka fil qalbi. Kemudian Rasulullah melanjutkan sesungguhnya ya perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu apa? Mahaka fi qalbi, dalam hati itu ganjel Pak ya. Jadi panjenengan kalau melakukan dosa, melakukan kemaksiatan itu pasti di dalam hati jenengan gak tenang. Waduh gak iso turu ya. Tapi kalau sudah hatinya mati ya wis tenang ae ya. Wis ngombe arak ya enak ya, main judi ya biasa ya, main perempuan ya oke ya. Wis gak ono anune wis. Karena apa? Hatinya mati. Tapi kalau hatinya masih ada imannya, pasti apa? Astagfirullahaladzim ya, iki haram ini. Nah, mesti begitu ya. Ini Rasulullah bersabda, wa taraddat fihi nafs. Dan enggak tenang Pak jiwa itu. Kalau dosa kita lakukan itu dalam jiwa itu enggak tenang. Wa karihat ayyatali alaihi nas, dan kemudian apa? Manusia pasti gak suka. Lambat laun orang itu pasti akan menunjukkan kebenciannya kepada kalian. Istafti qalbaka wa inna aftakan nas fa aftauka. Maka bertanyalah kepada hatimu kalau mau melakukan benar ya atau itu sesuatu yang salah, hatimu yang lebih paham. Nah ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau jenengan masih ragu-ragu ini riba atau tidak, maka kata Rasulullah Pak, mintalah fatwa kepada hatimu sendiri. Apakah itu benar atau salah? Jenengan sing paling ngertos. Nggih? Nah, ngoten. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Oke. Satu pertanyaan. Nggih, Pak Mungkas. Namanya yang dibahaskan kan pihak yang utang nggih. Bagaimana dudukan hukum yang dengan utang-urusan dan orang yang menggunakan utang. Iya. Jadi orang yang menghutangi, orang yang mengutang dan orang maklar hutang itu sama Pak hukumnya Pak. Terkena dosa riba. Jadi orang yang menghutangi, orang yang hutang dan orang yang ngasih ayo iki ono utangan iki, enak iki Pak, bayarannya gampang iki ya. Ini sekian persen ya, sekian persen. Wis langsung cair. Nah, itu juga kena. Jadi artinya orang yang menghutangi, orang yang hutang dan orang yang memberikan pelayanan untuk berhutang itu juga kena semua hukumnya. Jadi kena dosa riba. Jadi semuanya kena dosanya. Jadi memang masalah riba ini insya Allah di pertemuan yang akan datang ini materinya masih berkaitan dengan riba ya. Jadi kemarin itu masalah sedekah, masalah sesuatu yang sangat baik. Nah, riba ini lawannya sedekah ya. Sedekah itu seakan-akan harta kita berkurang. Tapi sebetulnya apa? 700 kali lipat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
di dunia kita akan dapat berkahnya. Makanya kemarin viral ya, mungkin panjenengan lihat Pak polisi ya, polisi baik yang dari Lamongan, Pak Purnomo itu ya. Itu kan dia buat video. Saya ini melakukan sedekah, melakukan kegiatan seperti ini karena saya itu hutangnya miliaran. Kalau dihitung-hitung bayar hutang, saya pensiun polisi ini juga nggak bisa nyaur. Nah, itu sampai seperti itu. Nah, dia punya keyakinan dan sampai akhirnya lepas dari riba, itu dia sodako, rajin sodako. Bahkan sekarang menyantuni anak yatim, bahkan sekarang banyak dia memperhatikan fakir miskin ya. Ternyata dengan sodakonya ini rezekinya melimpah ya. Kemudian dia bisa menyelesaikan semua riba ditinggalkan. Kemudian hari ini Masya Allah ya, barokahnya sodako. Dan banyak kisah-kisah seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari sinilah kita belajar ya, untuk memperbanyak sodako dan menjauhi riba. Barakallahu fikum. Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.